Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali Meminiti pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kalian untuk beribadah bersama ya. Walaupun kita bentuknya online, kita percaya kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Mem yakin dan percaya anak-anak di rumah juga sudah bersiap untuk ibadah ya. Kalau kita mau ibadah berarti kita mau bertemu dengan Tuhan ya. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, kita berada di hadirat Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkannya. Anak-anak di rumah semua sudah pada mandi? Ya, salah satunya kita harus mandi ya. Kita harus mandi, menggunakan pakaian kita yang rapi, dan kita duduk dengan tenang untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau Tuhan telah mempersiapkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah. Walaupun dalam bentuk online, kami percaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong urapi anak-anak yang di rumah, berikan mereka rasa tertib Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai dengan baik. Berkati juga guru-guru yang melayani mereka dari sekolah. Berkati jaringan Tuhan sehingga jaringan ini bisa memperlancar ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Aku jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan ya. Jalan kebenaran dan
percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Anak-anak di rumah tetap berdiri, kita persiapkan hati kita untuk dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian firman Tuhan. Tuhan firman, mintalah, ketuklah dan carilah. Tuhan yang akan dibawakan oleh Memeli. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan satu dalam doa. Kita mau berdoa, semuanya ambil sikap doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu ya Allah Bapa kami dalam sorga. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Saat ini ya Bapa, dalam ibadah kami mau membuka, membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, biarlah hati dan pikiran kami dapat menyimpan apa yang kami telah dengarkan dari renungan firman-Mu. Berkati hamba pula, kiranya dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan turut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, tolong kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, mengajak semuanya untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai ayatnya yang 37. Kisah Para Rasul pasal keempat, ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Mem akan bacakan, tapi anak-anak sekalian bisa mengikutinya dari rumah. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan depan kaki rasul-rasul.
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang bisa mendengar dan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya Mem sampaikan untuk nas pembimbing kita hari ini dari pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Kita ambil di ayat ke-32 sebagai nas pembimbing, yaitu berbunyi, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, itu adalah nas pembimbing kita ya. Mem akan menceritakan untuk pembacaan kita hari ini. Dalam pembacaan kita hari ini menyampaikan bahwa tentang hidup jemaat, ya, hidup jemaat yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa jemaat mula-mula saling mengasihi dan peduli. Nah, selain itu, jemaat juga selalu merasa bahwa apa yang mereka miliki itu layak untuk mereka berikan kepada orang lain. Selanjutnya bahwa jemaat memiliki sifat yang suka untuk berbagi. Nah, berbagi itu adalah salah satu wujud bahwa mereka saling mengasihi. Sehingga dari semua yang dilakukan hidup jemaat membuat tidak seorang pun berkekurangan. Jadi yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Nah, sehingga mereka hidup saling mengasihi. Dari kisah ini, Memeli juga mengangkat satu tema, yaitu seperti lilin kecil. Nah, apakah semua sudah pernah lihat lilin? Mem rasa ini sudah pernah lihat ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari lilin memberikan cahaya ketika kita menyalakannya. Nah, apalagi ketika lampu padam, tidak ada penerangan lain, kita hanya punya lilin. Nah, kita menggunakan lilin itu untuk memberikan cahaya. Nah, dari fungsi lilin ini kita bisa belajar bahwa apa yang kita miliki, bagaimanapun diri kita, setidaknya kita bisa berfungsi, ya, memiliki manfaat untuk orang lain. Seperti lilin, walaupun mungkin lilinnya kecil, tapi memiliki fungsi untuk bisa memberikan cahaya di sekitar kita. Nah, dari firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana sikap berbagi, ya. Nah, berbagi itu adalah sebagai tanda saling mengasihi. Mem yakin anak-anak di rumah, anak-anak SD Bina Kasih pasti sering berbagi. Nah, bahwa ketika kita berbagi, ketika kita bisa merelakan apa yang kita punya untuk dimiliki orang lain, ataupun mungkin kita yang kita miliki bisa meringankan beban orang lain, maka itu adalah wujud kita saling mengasihi. Selanjutnya, mengapa kita harus berbagi? Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Jadi ketika kita bisa hidup seperti jemaat yang ada dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, kita bisa juga menjadi anak-anak yang teladan, yang Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Selanjutnya, kalau kita juga bisa seperti lilin kecil, ya, walaupun terlihat biasa saja, mungkin sudah kecil, warnanya hanya warna putih, ya, tapi ketika difungsikan, ketika lampu padam, maka kita menggunakan lilin itu sehingga bisa memberikan cahaya di sekitar kita. Nah, yang terakhir bahwa dalam firman ini, dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan mau mengajarkan bahwa
kita harus bermanfaat atau kita bisa saling memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan cara yaitu yang pertama berbagi ataupun saling mendoakan. Nah, yang terakhir kita juga bisa melakukan cara yaitu saling menolong. Nah, dari kisah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat yang kita telah pelajari dan kita telah baca bersama-sama, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa dengan saling berbagi itu adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa saling mengasihi. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya apa yang kita sudah dengar, baca, dan renungkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Oke, baiklah anak-anak, Mem yakin dan percaya kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian yang mengatakan bagai Raja Wali. Pagi hari ini dengan doa, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepada Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah. Kami percaya pujian, doa, dan ucapan syukur kami telah naik hadirat Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kami anak-anak-Mu. Berkati kami dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ke pembelajaran kami masing-masing. Berikan kami hikmat Tuhan, sukacita dalam belajar, sehingga anak-anak di rumah bisa belajar dengan sukacita, guru-guru di sekolah juga bisa mengajar dengan penuh kesabaran dan penuh cinta kasih. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.